Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nukuni ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melanjutkan tembang atau kekidungan yang merupakan ancer-ancer dari Romo Warsontani mengenai munculnya kembali sosok yang bisa menata Indonesia lebih tentram, sejahtera gitu. Saya nggak mengatakan lebih maju, lebih tentram, sejahtera dalam persatuannya, ya, dalam kerukunannya gitu. Apa artinya bersatu? Apa artinya apalagi persatuan gitu ya? Persatu kan persatuan. Jadi untuk apa? Untuk bisa guyub rukun saya rasa juga repot. Kalau dulu itu kan guyub rukun, ya. Rukun agawe santoso, cerah gawe bubrah. Lah kalau sekarang ya bersatu, namun kenyataannya rukun itu kesulitan. Untuk rukun itu sekarang bangsa ini harus jujur kesulitan. Jangankan ya dalam komponen masyarakat yang majemuk, dalam satu mungkin aparatur desa itu kan hanya beberapa personal saja ya. Mungkin kaur pemerintahan, kaur keuangan, kaur apa itu saja mungkin untuk rukun yang grek itu kelihatannya susah. Dan ini bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Jadi kita harus menyadari persis memang kita perlu menata jiwa, menata rasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lah. Saya tidak muluk-muluk, nanti yang akan mengembalikan ini sosoknya menurut ramalan gitu aja lah, menurut ancer-ancer dari luhur telah diripta dalam sebuah tembang mocopat yang anunya itu dandang gula mocopat, yang merupakan kriteria. Sekali lagi ini bukan kepastian, tapi minimal kita ada sebuah ancer-ancer. Dan sekali lagi saya mohon pamit kepada arwahnya Romo Warsontani yang dulu menerima dari luhur dan meripta tembang ini. Saya tinggal menyampaikan saja, jangan sampai ada kekeliruan di antara saya dan leluhur dan alam raya ini. Dengan niat setulusnya saya menyampaikan sebagai apa, ancer-ancer, bukan pedoman ya, sebagai ancer-ancer atau minimal ada, kalau istilah itu ada harapan dan garis-garis besarnya menurut leluhur adalah demikianlah. Kita tinggal niteni, kalau perlu kita mau melakoni ngoleti sisik melik, kalau perlu. Kalau yang nggak perlu ya nggak usah gitu. Kalau saya, memang saya memandang perlu, jadi saya ngupadi atau mencari atau mengupayakan sisik meliknya. Apakah betul tutur leluhur ini ya, apakah sungguh-sungguh dalam tutur leluhur ini saya mengupayakan untuk bisa apa, minimal kan menyambut arahan dari leluhur, apa yang dimaksud mijilnya atau munculnya sang penata bangsa ini. Saya akan tembangkan pupuh yang ke-8. Pupuh yang ke-8 ini yang pada prinsipnya adalah siapa yang akan melampaui atau bisa menang lan menangi ya, mengetahui zaman akhir ini atau munculnya sang penata bangsa ini, itu harus kuat dengan cobaan dan nrimo ing pandum, karena akan melalui fase perang pulet tarung buyung. Akan saya kidungkan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena sekali lagi saya bukan seniman, tapi saya bisa sedikit seni untuk membawa misi. Artinya kalau seniman yang mutlak kan ibaratnya tidak untuk membawa misi tapi untuk komersialisasi lah, taruhlah lah. Saya itu untuk membawa misi. Misi apa? Kembalinya budaya adiluhung. Dan dalam hal ini pun saya menyampaikan agar kita minimal tahu ancer-ancernya, ya, minimal tahu rambu-rambunya dalam menanti, sehingga tidak ibaratnya tanpa arah sama sekali gitu. Minimal ada arah lah, ada arah mana yang ditunggu, nanti perubahannya seperti apa lah. Melalui kidung ini kita coba untuk taruhlah terawangan mikro, nah, dalam arti menerawang secara ancer-ancernya leluhur pas atau tidak begitu.
den tekakno maweling mami maring putra wayahing wang sira kabeh ngadepake perang pulet tarung wuyung yen tan waspada mesti mati perang gamantan tinolak mengsah para lelembut mula sira nglakonana Pancalima tunggal kang linakonan sira kalis bebaya. Tafsir saya, den tekakno paweling mami, artinya sampaikanlah. Lah di antaranya saya ini menyampaikan, sampaikanlah welinge Sri Aji Jayabaya kepada halayak, kepada bangsa ini gitu. Lah melalui ini pula saya telah menyampaikan paweling, ya pesan gitu, pesan dari Sri Aji Jayabaya. Sampaikan pesan maring putra wayah ing wang, artinya kepada anak cucunya Sri Aji Jayabaya. Saya menyampaikan pesan ini kepada putra wayah Sri Aji Jayabaya, artinya ing wang di sini yang dimaksud adalah Sri Aji Jayabaya. Sira kabeh ngadepake perang pulet tarung wuyung. Lah artinya perang pulet ini bisa ditafsirkan perang pulet dalam jagat cilik. Kalau istilah Jawa itu jagat cilik ya taruhlah mikrokosmos dan makrokosmos kalau orang pintar. Jadi dalam skala kecil di diri kita pun yang ada pada diri kita itu kan bergejolak, bergelora, maunya menang sendiri, yang sifat angin, yang sifat api, yang sifat bumi, ini masing-masing maunya saling unggul. Ya, artinya ada tembang pula kalau istilah itu entik-entik panunggul patenono. Panunggul kan taruhlah jari ini. Nah, panunggul patenono, paten itu dosane opo? Ojo di mbok kewalat. Lah artinya kita mesti bisa mengendalikan hawa nafsu, jangan sampai kita bersifat ingin mematikan. Mematikan ini bukan berarti mematikan yang fisik saja, tapi mematikan rezeki, menjegal karir, ini juga mematikan gitu. Artinya mati rezekine, mati jasade dan sebagainya, itu kan banyak jarwanya, banyak jabarannya yang saya maksud. Jadi pada prinsipnya perang pulet tarung wuyung pada mikrokosmos kita dan makrokosmos kita mesti senantiasa waspada, meneliti sebelum kita membeli, ya, meneliti sebelum kita membeli, artinya ya kita tetap harus waspada, meneliti kejadian-kejadian yang ada pada diri saya, diri kita, dan yang terjadi pula dalam negara atau bangsa atau bahkan dunia. Jadi kita tetap memantau secara lahir batin, prinsipnya seperti itu. Perang pulet tarung wuyung, sopo kang tan waspodo, artinya siapa yang tidak waspada mesti akan mati. Ya, mesti di sini adalah niscaya, bukan kepastian. Ya, mestinya gitu kan, bukan pastinya kan, bukan. Jadi mesti dalam arti ini niscaya akan mati. Lah tidak mati jasadnya, minimal mati kebuntuan dalam berpikir, logikanya, lalu mungkin mati hubungannya. Lah kita harus banyak mentafsir. Artinya saya tidak sama sekali tidak mendoakan siapa yang tidak nurut dengan leluhur pasti akan mati, nggak berani saya yang demikian. Artinya satu batas dalam menyampaikan. Lah namun apapun alasannya, yang dimaksud mungkin ajaran leluhur ini tetap mesti dijunjung tinggi agar kita tidak tersesat. Tersesat yang dimaksud itu manakala kita tidak mematuhi arahan dari leluhur. Kalau leluhur bangsa Arab Saudi ibaratnya kan ngetutke dengan arahan leluhur Arab Saudi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita pun juga leluhur kita juga punya, bukan berarti saya fanatisme, enggak, namun ya pelahannya adalah
herbivora bukan karnivora gitu. Ya, saya tidak akan menjelaskan ke sana. Artinya di sini itu adanya kelapa, di sana adanya kurma begitu. Artinya kita harus pandai-pandai ya, taruhlah ya, kita harus sungguh-sungguh dalam mentafsir. Tidak ada istilah fanatik, tapi saya menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghormati agar tidak terjadi benturan, tapi justru terjadi persemakmuran lah. Kalau itu artinya kerukunan kan, siapa yang rukun tentu di situ akan damai, tentram, sejahtera, tidak ada ibaratnya saling jegal, saling bunuh. Nah, karena apa? Rukun begitu. Jadi saya mengacu kepada kerukunan, bukan provokatif itu enggak. Saya suruh membenci, wah agama Islam itu adalah bukan agama orang kita, enggak berani kalau saya. Sekali lagi, ini saya mengatakan ada batasan. Artinya saya tidak akan mengajak ajaran adiluhung ini untuk membenci, apalagi menodai, apalagi sampai membuat mati dari paham-paham yang mancapraja lah, baik itu Cina, baik itu Saudi Arabia, enggak. Namun kita juga punya pedoman arahan leluhur yang patut kita junjung tinggi. Siapa yang tidak waspada, mati. Perang gaman tanti nolak. Lah, perang gaman ini otomatis kalau sekarang kita tafsirkan kasus nyatanya saja, sekarang kan perang teknologi. Lah, teknologi ini juga merupakan gaman, itu kan senjata, merupakan senjata dari orang Rusia, Amerika gitu, untuk bisa memerangi, dalam arti ya kita sebagai konsumennya kan otomatis kita kalah perang begitu loh. Lah, kita mesti pandai-pandai dalam mentafsir lah, cara bahasa pada umumnya saja, atau kita mesti teliti dalam mentafsirkan urian ini, bahwasanya apabila kita tidak waspada, niscaya kita akan celaka gitu. Celaka ya kesialan gitulah, di bawah celaka kan kesialan. Jadi kita niscaya akan banyak rubedo atau pemikiran-pemikiran yang terbingungkan kan. Kalau orang bingung sudah akan ngetan, nggak jelas ngetan kemana, akan ngalor nggak jelas ngalornya kemana gitu. Artinya kita harus menempat dalam posisi yang tepat agar kita tidak terkoyak. Artinya kita itu punya bendera merah putih, kita punya lambang, kita punya dasar begitu ya. Nggak perlu saya uraikan lebih jauh lah, itu semestinya untuk pedoman gitu. Dasar secara mikronya, dasar secara makronya ya. Kalau secara mikro itu ya jelas dulur papat kelima pancer, jasad dulur papat kelima pancer, rogo hawa sukma rasa lah cara anunya. Lalu yang lebih penting lagi, rogo hawa sukma rasa ini mesti kita tut kepada laku lajering sukmo yang sifatnya tidak mau menodai dan tidak mau dinodai dan sebagainya. Saya sering mengatakan dalam konten-konten terdahulu, sifat sukmo itu adalah moh ngelarani, moh dilarani. Lebih apik dilarani timbang larani. Yang paling baik sudah dilarani masih memberikan hadiah atau bebungah. Lah, ini yang perlu dimengerti oleh kita semua, bahwasanya hidup itu tidak bisa semau gue, karena kita itu sesungguhnya bukan bisa mengendalikan, tapi kita hanya bisa dikendalikan. Oleh siapa? Kalau langsung sama Tuhan, ya Tuhan mohon maaf ya, Nabi Musa sekali lagi saya mengatakan itu saja untuk melihat Tuhan nggak bisa, ya melalui sukma kita yang taruhlah diperuntukkan dari Tuhan ke raga kita. Jadi kalau istilah itu ada istilah sembayang sukma gitu. Sembayang sukma itu ya sembayang sukma. Ya nanti mungkin saya akan bikin konten tersendiri lah. Jadi pada prinsipnya di sini adalah siapa yang tidak waspada, niscaya akan mati. Perang gaman tan bisa tinolak. Ya perang gaman itu ya perang teknologi. Mengsah mungsuh poro wadyo lelembut lah. Ini artinya perang gaman dihadapkan dengan hal yang tidak terduga. Artinya sewaktu-waktu mungkin terjadi badai matahari yang menyebabkan satelit itu hancur, bisa saja, saya nggak mendoakan. Nah, artinya perang gaman ini berhadapan dengan poro wadyo bolo siluman nuso Jawi yang diemong oleh kaki Semar. Nah, ini adalah sesuatu yang mustahil manakala saya berhadapan dengan kaum yang ilmuwan ya. Wah, nggak ada ceritanya lah. Namun pula di mana itu ya Armstrong apa ya, katanya di bulan aja ada suara adzan umpamanya seperti itu. Lah, ini kan sesuatu yang mistik, namun terjadi pula begitu loh. Lah, begitupun tanpa terasa di bumi itu
dijaga oleh Wadyabala Silumanusa Jawi yang pangreh gaibnya telah diserahkan kepada Kaki Semar atau Kaki Sabdapalon. Nah, artinya perang sekarang berhadapan dengan perang lelembut. Ya, mula sira nglakonana panca limanea tunggal. Lah, panca limanea tunggal yang dimaksud adalah kalau istilah sekarang Pancasila gitu aja lah. Lah, panca limanea tunggal kalau secara pribadi adalah Masesa Panca Indra, artinya sering mengheningkan cipta secara mudahnya. Saya nggak akan mengatakan sholat, mengheningkan cipta kan taruhlah tujuan dari semua tata cara sembahyang atau sholat kan agar hening ciptanya. Jadi Panca limanea tunggal secara pribadi itu, secara individu maksudnya adalah mengheningkan cipta, bagaimana mohon petunjuk kepada Tuhan. Panca limanea tunggal, niscaya kita akan kalis saliring bebaya. Artinya panca limaning atunggal apabila dilakukan niscaya sira kabeh kalis ing bebaya. Lah, artinya semua kita akan kalis dari bebaya. Lah, namun ini jangan dianggap hal ini mudah karena kita melalui fase. Coba saja duduk 1 jam kan pikirannya udah macem-macem gitu loh. Jadi ini sedini mungkin semestinya kita melatih untuk bisa ngelakoni panca limanea tunggal agar kita kalis ing bebaya. Sarasa demikian, terima kasih.